Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 12 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Elia berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, tibalah Elia di gunung Horeb, gunung Allah. Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tak ada. Sesudah gempa menyusullah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian-Mu, mereka telah meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Maka bersabdalah Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalan yang sama, melalui padang gurun ke Damsyik. Sesampai di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Barang siapa memandang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badan seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menemukan Tuhan. Setiap manusia yang beriman senantiasa merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Segala cara akan diupayakan agar kedamaian dirasakan dan kedekatan dengan Tuhan itu dapat dialami. Tuhan menjadi asal dan tujuan hidup orang beriman. Tuhan menjadi dasar sekaligus kekuatan bagi orang beriman untuk menjalani kehidupan. Dan hati adalah tempat yang paling dekat untuk sampai kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa hati adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Banyak orang keliru dalam mencari dan menemukan Tuhan. Orang mengira bahwa Tuhan ditemukan di dalam kekayaan, atau pada jabatan, atau pada hiruk-pikuk dunia ini. Semua itu memang menjadi sarana dan jalan bagi manusia untuk sampai pada kehadiran Tuhan. Namun, adalah sebuah kekeliruan jika manusia menganggap semua yang sebenarnya sarana malah dianggap sebagai tujuan. Ketika manusia tersesat, pada akhirnya manusia juga hanya akan sampai pada kebingungan dan akhirnya kehilangan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di manakah kita sebenarnya dapat menemukan Tuhan? Apakah di dalam keramaian dunia ini? Apakah pada harta kekayaan kita? Atau apakah pada ketenaran kita? Bukan. Tuhan tidak ditemui pada situasi yang demikian itu. Tuhan justru hadir di dalam kesederhanaan dan ketenangan. Di manakah kesederhanaan dan ketenangan itu? Di hati kita masing-masinglah Tuhan hadir. Ambillah waktu untuk tenang dan sapalah Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing, maka kita sekalian akan menemukan bahwa Tuhan ada di sana. Hati adalah ruang suci di mana Tuhan menyediakan diri untuk tinggal dan memberi kita kekuatan hidup. Tuhan tidak tinggal jauh dari hidup kita, karena Tuhan sungguh dekat tinggal di dalam hati kita. Maka ketika kita mengotori hati kita dengan hal-hal dan niat yang jahat, secara langsung kita menyakiti dan mengotori keberadaan Tuhan sendiri. Marilah kita bersihkan hati kita dan temukan Tuhan ada di sana. Semoga demikian. Amin.